Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindy Astiwi dengan NIM 120101210005. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai peranan guru dalam administrasi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini juga dipandang sama dengan konsep manajemen. Karena pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, yaitu administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan mengandung proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Sistem ini ialah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Yang keempat, administrasi juga dapat dilihat dari segi manajemennya. Yang kelima, administrasi pendidikan dilihat dari segi kepemimpinannya. Yang keenam, administrasi pendidikan dilihat dari proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, administrasi pendidikan dilihat dari aspek komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu administrasi serangkai diartikan sebagai arti sempit. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, yaitu fungsinya. Perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam administrasi karena fungsi itu memang berperan banyak dalam hal memberikan petunjuk pada pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, fungsi administrasi pengorganisasian, yaitu upaya untuk membina dan memapankan hubungan antara kegiatan dan faktor fisik yang harus dilakukan dan diperlukan mengkoordinasikan sumber yang ada. Yang ketiga, fungsi administrasi pengawasan yang bisa diartikan menguji, memeriksa, dan mengecek segala sesuatu yang terjadi itu sesuai atau tidak dengan rencananya. Dan yang keempat yaitu fungsi penilaian, yaitu fungsi ini berproses minotorik kegiatan untuk menetapkan apakah suatu organisasi telah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan, juga belum terjadinya dalam dilakukan perbaikan. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan ini ialah pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Karena sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan, yaitu yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu pada hakikatnya administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusunnya dan terlaksanakannya suatu sistem pengolahan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, saranan, organisasi, pembiayaan, dan kurikulum. Tata laksana dan hubungan masyarakat guna mencapai terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien, yang menunjang terjadinya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah. Agar dibuat tujuan jangka menengah ini dilakukan supaya tidak salah arah, perlu berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu untuk bertujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka panjang menengah itu yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat administrasi pendidikan. Adapun manfaat administrasi pendidikan menurut Asnawir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan penolong, mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran guru dalam administrasi pendidikan. Guru itu memang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, karena berhasilnya atau tidak berhasilnya peserta didik itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Peran guru itu sangat menentukan. Seseorang guru dalam tugasnya diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memberikan pengalaman-pengalaman lain untuk membentuk kehidupan sebagai individu yang dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat modern. Guru juga memiliki peran utama dalam melakukan proses pembelajaran, dituntut untuk kreatif dan inovatif. Mengapa? Karena hal ini penting mengingat proses pembelajaran berlangsung dinamis. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar, seorang guru harus mempersiapkan administrasi pendidikan terlebih dahulu agar proses belajar itu bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berhasil dengan baik jika didukung dengan administrasi yang baik pula. Secara langsung, administrasi guru harus memenuhi persyaratan agar proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar atau maksimal. Termaksud keberadaan administrasi guru pendidikan agama Islam itu sangat penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah, karena merupakan pedoman kerja seorang guru pendidikan agama Islam yang telah dirancang dengan cermat atau tepat. Tugas kewajiban guru yang utama adalah mendidik dan mengajar siswa tersebut. Sekianlah video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.